Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari Baginda Raja sedang duduk di singgasananya ketika Perdana Menteri datang membawa kabar yang mengkhawatirkan. Banyak balita di kerajaan mengalami gizi buruk karena ASI yang dihasilkan para ibu sangat sedikit. Pada masa itu susu bubuk belum ditemukan, sehingga tidak ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Raja merasa gelisah. Ia tidak ingin rakyatnya menderita, apalagi jika hal ini terus berlanjut, bisa-bisa menjadi wabah yang merusak reputasi kepemimpinannya. Dalam kebingungannya, ia membayangkan sesuatu yang tampak mustahil, mengubah air laut menjadi susu. Tiba-tiba terlintas nama Abu Nawas di pikirannya. Tanpa ragu, Raja segera mengutus para prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Baginda, ia membungkuk hormat dan bertanya, "Apakah gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba?" Raja menghela napas. "Abu Nawas, banyak balita di kerajaanku mengalami gizi buruk karena kurang ASI dari ibu mereka. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi wabah yang menghancurkan kerajaanku. Oleh karena itu, aku meminta bantuanmu untuk mengubah air laut menjadi susu agar balita-balita itu bisa selamat." Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terbelalak. "Baginda, bagaimana mungkin air laut bisa berubah menjadi susu? Itu mustahil." Namun, sebagai seorang yang terkenal cerdik, ia tidak ingin kehilangan reputasinya. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, "Baiklah Baginda, berikan hamba waktu 3 hari untuk mewujudkan permintaan ini." Raja mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia masih ragu apakah Abu Nawas benar-benar bisa melakukannya. Di malam harinya Abu Nawas duduk termenung mencari solusi. Tiba-tiba ia teringat akan sebuah fenomena langka bernama The Milk Sea, fenomena alam di mana permukaan air laut tampak bercahaya keputihan seperti susu di malam hari. Cahaya ini berasal dari plankton yang memancarkan sinar biru atau putih, sehingga laut tampak seperti tertutup selimut susu sejauh mata memandang. "Wah, ini nih, ini bisa disebut laut susu," pikir Abu Nawas. Namun ia tidak ingin hanya sekedar mengelabui raja, ia juga ingin benar-benar menolong balita-balita itu. Maka ia pergi ke hutan dan meramu berbagai obat-obat herbal yang dapat melancarkan ASI. Ia kemudian membagikan ramuan tersebut kepada para ibu menyusui. 3 hari berlalu, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau sudah mengubah air laut menjadi susu?" Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Baginda, silahkan lihat sendiri. Bukankah balita-balita yang sebelumnya lemah kini tampak lebih sehat dan segar?" Raja menoleh ke arah para balita. Benar saja, mereka yang 3 hari lalu tampak kurus dan lemah kini mulai membaik. Raja sangat kagum. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi aku ingin melihat sendiri lautan susu itu. Antarkan aku ke sana," perintah raja. Abu Nawas mengangguk. "Lautannya cukup jauh Baginda, kita harus berlayar selama 6 jam untuk mencapainya." Karena penasaran, raja pun segera berangkat dengan perahu kecil bersama para prajurit dan Abu Nawas. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tengah laut pada malam hari. Benar saja, permukaan laut tampak bercahaya keputihan seperti susu. "Inilah lautan susu Baginda," kata Abu Nawas. "Namun kita tidak boleh mencicipinya. Jika kita mencoba, maka lautan ini akan menjadi asin seketika." Raja yang terpesona dengan pemandangan itu berdecak kagum. "Sungguh ajaib Abu Nawas, aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini." Setelah kembali ke istana, raja memberikan hadiah berupa pundi-pundi emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan para balita. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Mana mungkin air laut berubah menjadi susu? Itu hal yang mustahil.
Untung saja para ibu sudah meminum ramuan yang kuberikan, sehingga ASI mereka kembali lancar. Yang penting, Baginda percaya bahwa mereka minum susu dari laut yang kuubah. Bodoh amat, yang penting para balita sudah terselamatkan. Ternyata sebelum menghadapi raja, Abu Nawas sudah berpesan kepada para ibu untuk merahasiakan segalanya. Dan begitulah, sekali lagi Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan kecerdasannya, bukan hanya demi keuntungan sendiri, tetapi juga demi kebaikan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. "Baiklah, tanyakanlah," jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, "Menurutmu, mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah?" Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun, jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, "Allah ada sebelum adanya sebelum, dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya." Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa." Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta, tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas,
Jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan, seru sang raja dengan kagum. Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari ada 3 orang asing memasuki kota Baghdad. Mereka adalah kawanan penipu yang sedang mencari mangsa. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Abu Jahil yang kala itu terlihat membawa uang banyak di kantongnya. Maka terbesitlah niat jahat para penipu tersebut. Mereka lalu saling berbisik, "Coba lihat orang itu. Sepertinya dia itu orang bodoh. Bagaimana kalau kita perdayai?" kata penipu pertama. "Wah iya, benar itu. Apa kamu punya ide?" balas kawannya. "Gampang. Kita tuju saja dia bahwa dia telah membunuh burung milik kita dan membuangnya ke jurang. Nah, nanti kita minta ganti rugi dengan jumlah uang yang banyak." "Mana mungkin bisa, bukankah burung harganya murah?" tanya kawannya. "Lah kenapa bingung? Bilang saja burungnya bukan burung sembarangan, burungnya pandai berbicara dan bulunya sangat indah," jawab penipu pertama dengan yakin. Setelah siasat disusun dengan matang, mereka pun segera menjalankan aksinya. Tiba-tiba mereka berteriak kepada Abu Jahil, "Kamu harus bertanggung jawab. Kamu telah membunuh burung kesayangan kami." Tentu saja Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kalian? Siapa kalian? Kenal saja aku tidak," balas Abu Jahil. "Jangan berpura-pura. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab," teriak mereka lebih kencang. Para warga yang melihat keributan itu pun segera berdatangan untuk melerainya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di jalan?" tanya salah satu warga. "Dia telah membunuh burung milik kami, Tuan, dan membuangnya ke jurang. Kami minta ganti rugi," kata salah satu penipu sambil menunjuk Abu Jahil. "Bohong itu, mereka itu penipu. Aku bahkan tak mengenal mereka sama sekali," ujar Abu Jahil. Pertengkaran pun terjadi bahkan lebih panas dari sebelumnya. Awalnya para warga tak percaya dengan tuduhan tersebut, akan tetapi karena kawan penipu pandai bersandiwara, orang-orang pun mulai merasa kasihan. Apalagi Abu Jahil memang terkenal usil dan jahat. Abu Jahil, kamu selalu saja bikin ulah. Bahkan kepada orang lain pun kamu tega melakukannya," kata salah satu warga. "Kalian jangan percaya, aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti itu," balas Abu Jahil membela diri. "Begini saja, masalah ini kita selesaikan di pengadilan, biar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah," usur warga lainnya. Maka pada hari itu juga mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, dengan memasang wajah memelas, kawanan penipu itu mengadukan masalahnya. "Wahai Tuan Hakim, kami menuntut keadilan, Tuan. Orang ini telah membunuh burung kesayangan kami," kata mereka sambil menunjuk Abu Jahil. "Tidak, Tuan Hakim, itu fitnah," protes Abu Jahil. Sudah. Ini bukan tempat untuk ribut, tapi ini untuk mencari keadilan. Dan saya akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya," kata Tuan Hakim. "Wahai Abu Jahil, apakah kamu punya saksi pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim melanjutkan. "Tidak ada, Tuan Hakim, tapi saya bersumpah kalau saya tidak pernah melakukannya," jawab Abu Jahil. Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada kawanan penipu itu, "Terus bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya saksi atas tuduhan kalian?" "Kami bertiga yang menjadi saksinya, Tuan." "Tuan Hakim, dia telah membunuh burung kami. Bukankah dengan adanya 3 saksi sudah cukup untuk membenarkannya?" jawab mereka. Sejenak Tuan Hakim terdiam mendengar pengaduan mereka. "Ya, itu benar. Lalu tuntutan apa yang ingin kalian inginkan?" "Kami menuntut ganti rugi, Tuan Hakim, yaitu uang 17.000 dinar. Karena burung yang dibunuh bukanlah burung sembarangan. Burung itu bisa berbicara layaknya manusia, dan bulu-bulunya juga sangat indah, Tuan Hakim," jawab mereka. "Baiklah, kalau begitu Abu Jahil harus mempertanggungjawabkannya. Dia harus mengganti rugi sebesar 17.000 dinar. Abu Jahil yang merasa tidak bersalah tentu saja keberatan dengan keputusan tersebut.
namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah tiba-tiba dia teringat akan sahabatnya Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, izinkan saya melakukan pembelaan. Saya ingin menghadirkan Abu Nawas Tuan Hakim," pinta Abu Jahil. Tuan Hakim pun mengabulkan permintaannya. Abu Jahil pun meninggalkan ruang sidang untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil menceritakan masalah yang menimpanya. "Tolonglah aku Abu Nawas, aku dituduh membunuh burung dan aku disuruh ganti rugi 17.000 dinar," pinta Abu Jahil. "Ya tinggal bayar saja, kenapa repot-repot datang kemari?" balas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku tidak melakukannya, aku bersumpah atas nama Allah." Pada awalnya Abu Nawas tidak percaya dengan Abu Jahil karena ia memang sering berbohong, bahkan terkadang membuat fitnah kepada dirinya. "Kalau kamu memang tidak melakukannya, apa buktinya dan siapa saksinya?" tanya Abu Nawas. "Itulah yang membuatku bingung Abu Nawas. Aku sama sekali tidak ada saksi dan bukti. Tapi demi Allah, aku tidak melakukannya," kata Abu Jahil. Abu Jahil mulai meneteskan air mata. Mendapati keadaan Abu Jahil yang demikian, barulah Abu Nawas percaya bahwa kali ini Abu Jahil memang tidak bersalah. "Baiklah Abu Jahil, aku akan menolongmu. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berada di ruangan sidang, ia mengungkap kebenaran dengan cara yang aneh tapi cerdik. Ia meminta kepada 3 kawanan penipu supaya duduk saling berjauhan. Kemudian masing-masing diberi batasan kosong. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang di hadapan orang-orang yang ada di ruangan sidang, "Para hadirin, saya minta agar kalian tidak ada yang bersuara. Ini demi mengungkap kebenaran atas kasus yang sedang terjadi. Saya akan bertanya kepada kalian bertiga yang telah menuduh Abu Jahil. Tulis jawaban kalian di sebuah kertas yang sudah saya bagikan. Kalau salah satu dari kalian ada yang bersuara, berarti tuduhan kalian terhadap Abu Jahil adalah fitnah. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama burung yang telah dibunuh Abu Jahil dan sebutkan warna bulunya." Mendengar hal itu, 3 kawanan penipu menjadi kalang kabut. Mereka tak menyangka dengan pertanyaan tersebut. Setelah ketiganya selesai menulis jawaban, Abu Nawas segera mengambil kertas jawaban tersebut. Abu Nawas segera mengambil kertas jawaban mereka. Kemudian dengan lantang Abu Nawas membacanya satu persatu. "Kalian yang di sini, tolong dengarkan baik-baik. Jawaban pertama, burung nuri dan warna bulunya merah. Jawaban kedua, burung merak dan warna bulunya hijau. Dan jawaban yang ketiga adalah burung beo dan warna bulunya hitam." Abu Nawas lalu berkata, "Nah, di sini tidak ada satupun jawaban yang sama. Mereka menyebutkannya berbeda-beda. Wahai Tuan Hakim, apakah mungkin satu burung bisa berubah-ubah warna dan namanya? Ini jelas-jelas sangat mustahil. Saya yakin kalau ketiga orang ini adalah penipu. Tuan Hakim, mereka sengaja memfitnah Abu Jahil agar memperoleh uang 17.000 dinar." Seketika wajah kawanan penipu itu menjadi gemetaran dan pucat. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, Abu Jahil mendapatkan keadilan. Ia terbebas dari tuduhan dan tidak kehilangan uang 17.000 dinar. Sementara ketiga penipu tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Kisah selanjutnya. Di dalam istana megah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Para menteri dan pejabat berkumpul, sementara Abu Nawas berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi tenang. Raja Harun tersenyum licik. "Abu Nawas, aku ingin menguji keberanian dan kecerdasanmu. Kau harus menangkap seekor singa dengan tangan kosong." Para pejabat dan menteri terkejut. Beberapa tersenyum sinis, yang lain berbisik-bisik. Salah satu menteri berbisik ke menteri yang lain, "Kali ini Abu Nawas pasti celaka. Mana mungkin menangkap singa dengan tangan kosong." Menteri yang lain tertawa pelan. "Lihat saja nanti, pasti dia akan gagal dan malu." Abu Nawas tersenyum santai. "Baiklah Paduka, saya akan melaksanakan perintah ini, tapi saya punya satu syarat." Raja Harun penasaran. "Syarat apa itu?" Abu Nawas sambil membungkuk hormat berkata, "Saya hanya ingin menangkap singa yang masih ada di dalam istana ini. Jika Paduka bisa menunjukkan kepada saya
saya akan segera menangkapnya dengan tangan kosong. Seisi ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun mengernyit, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja Harun tertawa sambil bertepuk tangan. Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Aku akan mengirimmu ke hutan kerajaan besok pagi. Di sanalah kau harus menangkap singa sesungguhnya. Wajah Abu Nawas tetap tenang, sementara para pejabat mulai tertawa mengejek. Ia sudah memikirkan cara keluar dari situasi ini. Malam hari Abu Nawas duduk di rumahnya berpikir keras. Istri Abu Nawas khawatir. Bagaimana kau bisa menangkap singa tanpa senjata, Abu? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Jangan khawatir. Justru singa itu yang akan mendatangi aku dengan sendirinya. Istrinya bingung, tetapi percaya kepada kecerdikan suaminya. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke hutan bersama para prajurit kerajaan yang siap menyaksikan kegagalannya. Di tengah hutan, seekor singa besar terlihat sedang berjemur di bawah pohon. Para prajurit langsung mundur ketakutan. Salah satu prajurit gemetar. Apa benar Abu Nawas akan menangkap dengan tangan kosong? Prajurit yang lain berbisik, dia pasti akan dimakan singa itu. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia berjalan ke arah singa dengan penuh percaya diri, lalu berhenti di jarak yang cukup dekat. Abu Nawas bersuara keras, "Wahai Raja Singa, aku diperintahkan Raja Harun untuk menangkapmu dengan tangan kosong, tapi aku tidak ingin menyakitimu. Jadi lebih baik kau ikut denganku secara sukarela." Para prajurit menahan tawa, menganggap Abu Nawas sudah gila. Tapi tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Singa itu menatap Abu Nawas dengan tajam, lalu perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Para prajurit panik dan hendak melarikan diri. Salah satu prajurit ketakutan, Abu Nawas akan diterkam. Prajurit yang lain gemetar sambil berkata, "Kita harus membantu Abu Nawas." Tetapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, singa itu justru duduk di depan Abu Nawas seperti tunduk kepadanya. Abu Nawas tersenyum. "Nah, sekarang kau sudah tertangkap, wahai singa. Mari kita pergi ke istana." Dengan santai Abu Nawas berjalan pulang, sementara singa itu mengikutinya seperti seekor kucing jinak. Para prajurit terkejut dan saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di istana, Raja Harun dan para menteri sedang menunggu dengan harapan Abu Nawas akan gagal. Namun tiba-tiba terdengar suara riuh di luar. Prajurit berteriak dari kejauhan, "Abu Nawas datang! Abu Nawas datang dengan seekor singa!" Raja Harun bangkit dari singgasananya, terkejut. Tiba-tiba Abu Nawas masuk ke dalam istana dengan santai, sementara singa besar itu berjalan di belakangnya dengan jinak. "Paduka, saya sudah menangkap seekor singa dengan tangan kosong. Apakah saya sudah lulus ujian ini?" Raja Harun terdiam sesaat. Raja Harun terkagum-kagum. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini." Salah satu menteri berbisik ke menteri yang lain dengan kecewa. Bagaimana bisa dia selalu lolos dari jebakan? Menteri yang lain menghela nafas. Itulah Abu Nawas. Raja Harun akhirnya memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan mengakui bahwa kecerdikan lebih berharga daripada sekadar kekuatan. Abu Nawas tertawa kecil. "Paduka, saya hanya menggunakan akal. Bahkan singa pun lebih memilih menyerahkan daripada berhadapan dengan saya." Seisi ruangan tertawa, dan sekali lagi Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan adalah senjata paling ampuh. Kisah selanjutnya. Hari itu hujan baru saja reda. Langit yang tadinya mendung kini berubah cerah, dan sebuah pelangi indah terbentang di atas desa Abu Nawas. Warna-warni yang begitu mempesona membuat warga desa kagum. Salah satu penduduk berkata, "Lihat pelangi itu, luar biasa indah. Seandainya kita bisa memiliki pelangi itu." Penduduk yang lain menyahut, "Tapi itu hanya ada di langit, mana mungkin bisa dimiliki." Namun di antara mereka ada seorang saudagar kaya raya bernama Saudagar Tama. Ia terkenal rakus dan serakah.
Saudagar tamak sambil menatap pelangi dengan mata berbinar-binar, berkata, "Pelangi itu sangat indah. Jika aku bisa memilikinya, pasti orang-orang akan datang dan membayarku untuk melihatnya." Ia pun berteriak kepada warga, "Dengar semua, aku ingin membeli pelangi. Siapapun yang bisa menjualnya kepadaku akan mendapat emas seberat dirinya sendiri." Warga desa terkejut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjual pelangi? Semua menggelengkan kepala kecuali Abu Nawas yang tersenyum penuh arti. Abu Nawas dalam hati bergumam, ini kesempatan bagus untuk membeli pelajaran kepada si rakus ini." Keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah saudagar tamak dengan wajah serius. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tuan saudagar, aku bisa menjual pelangi itu kepadamu." Saudagar tamak dengan mata berbinar-binar berkata, "Benarkah? Cepat katakan, bagaimana caranya?" Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Karena pelangi sangat langka, harganya juga tidak murah." Saudagar tamak bersemangat, "Tak masalah, berapapun harganya, aku sanggup membayarnya. Katakan saja caranya." Abu Nawas melanjutkan, "Begini, pelangi itu hanya bisa dipindahkan menggunakan jaring emas murni. Jadi, pertama-tama kau harus memberiku emas sebanyak mungkin untuk membuat jaring-jaring itu." Saudagar tamak berpikir cepat. "Baik, aku akan memberimu emas, tapi setelah itu kau harus menyerahkan pelangi itu kepadaku." Abu Nawas berkata, "Tentu saja tuan, percayalah kepadaku." Saudagar tamak langsung memberikan sekantong besar emas kepada Abu Nawas. Ia yakin pelangi akan segera menjadi miliknya. Hari berikutnya, Abu Nawas membawa sebuah jaring biasa yang dicat emas dan naik ke bukit. Di bawah, saudagar tamak dan warga desa berkumpul ingin melihat bagaimana Abu Nawas menangkap pelangi. Salah satu penduduk berkata, "Apakah mungkin Abu Nawas menangkap pelangi?" Penduduk yang lain menyahut, "Abu Nawas selalu punya akal, kita lihat saja." Di atas bukit, Abu Nawas mulai melempar jaring ke arah pelangi. Setiap kali jaring dilempar, ia berteriak dramatis, seolah-olah sedang berusaha keras menangkapnya. Abu Nawas berpura-pura kesulitan. "Aduh, pelangi ini sangat sulit ditangkap, tapi aku hampir berhasil." Saudagar tamak bersemangat, "Cepat tangkap Abu Nawas, aku sudah membayarmu mahal." Setelah beberapa kali melempar jaring, Abu Nawas akhirnya menyerah dan turun dengan wajah sedih. Abu Nawas berkata, "Tuan saudagar, ada masalah besar." Saudagar tamak bertanya, "Apa kau gagal menangkap pelangi?" Abu Nawas berpura-pura menyesal dan menjawab, "Tidak, bukan itu. Aku berhasil menangkapnya, tapi pelangi ini tidak bisa bertahan lama. Begitu aku menangkapnya, ia langsung menghilang." Penduduk lain menyahut, "Oh iya, pelangi memang hanya muncul sebentar." Saudagar tamak panik, "Jadi bagaimana aku bisa memilikinya?" Abu Nawas menghela napas. "Satu-satunya cara agar kau bisa memiliki pelangi selamanya adalah dengan membangun kolam emas di rumahmu. Jika cahaya matahari menyelami kolam itu, warna-warna pelangi akan muncul setiap saat." Saudagar tamak berpikir keras, "Kolam emas itu pasti mahal sekali." Abu Nawas berkata, "Tentu saja, tapi jika kau tidak mau kehilangan pelangi, kau harus segera membangun kolam itu sebelum warnanya benar-benar hilang dari langit." Saudagar tamak panik, "Benar juga, aku akan membangun kolam emas." Tanpa berpikir panjang, saudagar tamak mengeluarkan seluruh hartanya untuk membangun kolam emas. Beberapa hari kemudian kolam emas itu selesai dibangun. Saudagar tamak menunggu dengan penuh harapan, tapi pelangi tidak pernah muncul di kolamnya. Saudagar tamak bingung, kenapa tidak ada pelangi? Abu Nawas menipuku. Ia pun pergi mencari Abu Nawas, tetapi Abu Nawas sudah menggunakan emasnya untuk membantu warga miskin di desa. Abu Nawas tersenyum sambil menikmati teh berkata, "Pelangi adalah keindahan yang hanya bisa dinikmati, bukan dimiliki.
keserakahanmu yang membuatmu tertipu oleh dirimu sendiri. Saudagar Tamak menyesal, menangis di depan kolam emas yang sia-sia. Abu Nawas, kau menipuku. Salah satu penduduk berkata, pelajaran yang bagus. Pelangi bukan untuk dijual, tetapi untuk dinikmati oleh semua orang. Penduduk yang lain melanjutkan, saudagar Tamak pantas mendapatkannya. Sejak kejadian itu, saudagar Tamak berubah. Ia sadar bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, terutama keindahan alam. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas. Lagi-lagi ia berhasil menggunakan kecerdikannya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tamak. Keindahan tidak selalu untuk dimiliki, tetapi untuk dihargai dan dinikmati. Kisah selanjutnya. Hari itu kerajaan Raja Harun dilanda kegelisahan yang luar biasa. Tanah yang selama ini kokoh tiba-tiba bergetar. Gempa bumi mengguncangkan desa-desa, rumah-rumah retak, dan warga berhamburan keluar dengan wajah ketakutan. Tanah bergoyang, ya Allah, selamatkan kami ya Allah, teriak warga. Suasana menjadi semakin mencekam ketika gempa terjadi setiap hari. Meskipun hanya sebentar, ini bukan lagi gempa biasa, seperti ada sesuatu yang sengaja mengguncang negeri ini. Di istana, Raja Harun mulai khawatir. Raja Harun dengan wajah tegang berkata, panggil para penasehat, kita harus mencari tahu apa penyebab bencana ini. Baginda, ini mungkin peringatan dari langit, atau ada seseorang yang membuat kesalahan besar hingga negeri ini terkena kutukan, ujar penasehat istana. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak di tengah rapat istana, Baginda, rakyat telah menemukan tersangka yang menyebabkan gempa. Siapa? Cepat katakan. Abu Nawas, Baginda, sahut prajurit. Raja Harun kemudian memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang asik minum teh di rumahnya tiba-tiba ditangkap oleh prajurit kerajaan. Ia diarak menuju istana dengan tuduhan sebagai penyebab gempa bumi. Abu Nawas berkata, Astagfirullah, apa salahku kali ini? Di depan istana, ratusan warga berkumpul. Mereka meneriakkan kemarahan mereka kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu punya akal licik. Apa kau melakukan sesuatu hingga negeri ini bergetar? Apa kau menyimpan sesuatu yang membuat bumi marah? Kata salah satu penduduk. Penduduk yang lain menyahut, kita harus menghukumnya agar gempa berhenti. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan tajam. Abu Nawas, apakah kau yang menyebabkan gempa ini? Abu Nawas tersenyum tenang. Baginda, hamba hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengguncangkan bumi? Penasihat istana menyahut, tapi Baginda, kemarin ada yang melihat Abu Nawas berdoa sendirian di bukit sebelum gempa terjadi. Raja Harun terkejut. Apakah kau berdoa meminta gempa, Abu Nawas? Abu Nawas menarik nafas. Baginda, jika memang doa hamba bisa membuat bumi berguncang, maka izinkan hamba berdoa sekali lagi untuk menghentikan gempa. Warga mulai berbisik, jika Abu Nawas benar bisa menghentikan gempa, maka ia harus membuktikannya. Malam itu, Raja Harun, penasihat kerajaan, prajurit, dan seluruh penduduk berkumpul di alun-alun. Sedangkan Abu Nawas berdiri di tengah dengan tenang. Suasana menjadi hening, hanya suara angin malam yang berbisik. Dengan penuh khusyuk, Abu Nawas mengangkat tangan ke langit dan mulai berdoa. Abu Nawas berdoa dengan suara lantang dan penuh penghayatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jika gempa ini adalah peringatan untuk kami, maka berilah kami petunjuk. Jika ini adalah ujian, maka kuatkanlah hati kami. Dan jika ini adalah murka-Mu, maka ampuni kami. Hamba-Mu yang lemah ini memohon, hentikanlah guncangan yang membuat hati kami gelisah. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai cerah, seolah ada cahaya lembut yang turun dari langit. Dan saat itu juga bumi berhenti bergetar. Subhanallah, gempa berhenti. Doa Abu Nawas dikabulkan. Ternyata dia bukan penyebab gempa, tetapi dia penyelamat kita, ucap salah satu penduduk.
Melihat hal itu, Raja Harun akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas telah difitnah. Raja Harun dengan wajah malu berkata, "Abu Nawas, aku menuduhmu tanpa bukti, maafkan aku." Abu Nawas tersenyum bijak lalu berkata, "Baginda, yang penting adalah kita semua belajar sesuatu hari ini. Jangan cepat menuduh sebelum memahami kebenaran." Penasehat menyahut, "Tapi Baginda, jika Abu Nawas bukan penyebabnya, lalu apa yang menyebabkan gempa?" Saat itulah seorang ahli geologi kerajaan datang dengan membawa laporan. Ahli geologi itu berkata, "Baginda, setelah kami teliti, ternyata gempa ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Ini adalah kejadian alam, bukan karena perbuatan manusia." "Jadi ini murni fenomena alam?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, tapi yang mengejutkan, gempa memang sudah masuk ke fase akhir dan akan berhenti secara alami. Doa Abu Nawas hanya kebetulan terjadi bersamaan." Abu Nawas tersenyum licik dalam hati. "Tak perlu ada yang tahu bahwa aku juga sudah memperhitungkan itu." Hari itu nama Abu Nawas dibersihkan. Warga yang dulu menuduhnya kini memohon maaf. Abu Nawas pun berkata, "Allah Maha Kuasa. Jika kita berserah diri, maka Dia akan memberikan pertolongan. Jangan mudah menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa." Sejak saat itu kerajaan tidak mudah percaya pada gosip. Mereka belajar bahwa bencana bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, dan doa tetap menjadi kekuatan yang menenangkan hati. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas. Lagi-lagi ia berhasil lolos dari tuduhan dengan cara yang cerdik. Kisah selanjutnya. Hari itu suasana di kerajaan begitu aneh. Malam terasa panjang dan matahari tak kunjung terbit. Warga mulai panik. Biasanya fajar menyingsing tepat pada waktunya. Di pasar para pedagang bingung. Ayam jago yang biasa berkokok di pagi hari kini diam kebingungan. Penduduk saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa matahari belum muncul? Ini bertanda buruk. Mungkin ini hukuman dari langit atau ulah seseorang," ujar salah satu penduduk. "Aku mendengar desas-desus bahwa ini pasti ulah Abu Nawas," sahut penduduk yang lain. Warga pun mulai mencari seseorang yang bisa mereka salahkan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya akal-akalan. Di pagi yang gelap itu istana Raja Harun dipenuhi kecemasan. Para penasihat istana datang dengan wajah tenang. Raja Harun mengerutkan dahi. "Apa yang terjadi? Kenapa matahari tidak terbit?" "Hamba tidak tahu Baginda, namun rakyat mulai resah dan mereka menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya," jawab penasihat istana. Raja Harun terkejut. "Apa? Kenapa Abu Nawas?" Penasihat melanjutkan, "Dia selalu punya cara untuk melakukan hal-hal aneh Paduka. Beberapa warga mengaku melihatnya mengangkat tangannya ke langit semalam, seolah-olah sedang mengambil matahari." Raja Harun berdiri marah. "Panggil Abu Nawas ke istana. Jika benar dia yang menyembunyikan matahari, aku akan menghukumnya." Di depan istana ratusan orang berkumpul. Mereka menunggu keadilan ditegakkan. Abu Nawas dibawa oleh prajurit. Wajahnya tetap tenang meski banyak yang menuduhnya. "Abu Nawas, kau dituduh menyebabkan matahari tidak terbit. Apa yang ingin kau katakan sebelum aku menjatuhkan hukuman?" ujar Raja Harun. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, hamba seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengendalikan matahari?" Salah satu penduduk menyahut, "Kami melihatmu mengangkat tangan ke langit tadi malam. Itu pasti mantra untuk mencuri matahari. Karena kau pintar, pasti kau punya akal-akalan untuk menghilangkan matahari. Hukum Abu Nawas, bawa kembali matahari," tambah penduduk yang lain dengan wajah emosi. Raja Harun mulai ragu. Ia tahu Abu Nawas memang cerdik, tapi apakah benar dia bisa menyembunyikan matahari? Raja Harun merenung. Abu Nawas, kalau kau memang tidak bersalah, maka buktikan, bawa kembali matahari atau aku akan menghukummu." Abu Nawas tersenyum percaya diri. "Baiklah Baginda, tapi hamba butuh 3 hal. Sebuah gong besar, seekor ayam jantan, dan segelas air madu."
prajurit istana angkat bicara. "Apa maksudmu Abu Nawas? Kau ingin melakukan ritual aneh? Berikan yang dia minta. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan," sahut Raja Harun. Setelah semua barang yang diminta tersedia, Abu Nawas mengambil gelas berisi air madu dan menyeruputnya pelan-pelan. Abu Nawas menikmati madu. "Ah, segar sekali. Tapi Baginda, menurut hamba ada yang lebih manis daripada madu." Raja Harun penasaran. "Apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Sabar dan kebenaran." Warga mulai gelisah. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu Abu Nawas memukul gong besar dengan keras. Dem. Suaranya menggema ke seluruh desa. Ayam jantan yang ada di dekatnya langsung berkokok keras. Kukuruyuk. Dan tiba-tiba cahaya pertama fajar mulai muncul. Penduduk dan Raja Harun terkejut. "Matahari mulai terbit," ujar penduduk dengan kegirangan. Salah satu penduduk melanjutkan, "Tapi bagaimana bisa Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, rakyat yang panik telah lupa satu hal. Matahari tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh awan tebal. Ini adalah fenomena alam, dan sekarang karena ayam sudah berkokok, pagi pun datang." "Jadi Abu Nawas tidak bersalah," ujar salah satu penduduk. Penasihat istana melanjutkan, "Baginda, mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin Abu Nawas memang cerdik." Raja Harun tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik. Aku hampir tertipu oleh tuduhan mereka." Abu Nawas menjelaskan, "Itulah mengapa hamba bilang Baginda, sabar dan kebenaran lebih manis daripada madu." Hari itu nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Rakyat yang menuduhnya meminta maaf, dan Raja Harun berjanji untuk tidak mudah terprovokasi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.